saudari dan saudaraku umat beriman yang terkasih, kita berada di dalam perayaan Sakramen Krisma di paroki ini. Sakramen Krisma mengingatkan kita akan misteri perayaan iman di dalam gereja, yaitu misteri pencurahan Roh Kudus di atas hidup kaum beriman. Mulai dari yang dibacakan tadi, Pentakosta, itu yang dinamakan Pentakosta di dalam gereja Katolik. Tradisi dari Pentakosta ditarik lebih jauh di belakang. Pentakosta berarti 50 hari. Orang-orang Yahudi sebelum Tuhan Yesus datang, mereka sudah berulang kali merayakan Pentakosta. Dalam pesta panen, biasanya setiap 7 tahun mereka berkumpul di Yerusalem, membawa hasil pertama dari tanah terjanji. Hari malam kemarin kita katakan tanah terjanji, yaitu tanah Galilea, tanah yang subur dengan hasil yang berlimpah. Setiap 7 tahun pada apa yang dinamakan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan untuk tanah dan untuk segala hutang piutang, mereka membawa hasilnya ke Yerusalem. Mereka merayakan pesta syukur panen selama 7 hari. Mereka membawa korban bakaran. Hari malam saya jelaskan, setiap tahun ada kurang lebih 2.500.000 ekor lembu dipersembahkan di Kenisa, dan yang menjadi penyerta di dalam persembahan itu adalah hasil panen. Mereka merayakan itu sebagai Pentakosta. Mengapa perayaan itu dirayakan 50 hari setelah Paskah Yahudi? Nanti kemudian berkembang tradisi para ahli hukum. Kita kenal mereka sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pentakosta dikaitkan dengan turunnya 10 perintah Allah. Tadi malam kita sebut Shekinah. Di dalamnya ada peti yang berisi 2 loh batu. Perintah 1 sampai 3, perintah 4 sampai 10. Para ahli Taurat mengembalikan Pentakosta dikaitkan dengan hukum-hukum Tuhan, yaitu 10 perintah Allah, untuk mengingatkan umat tentang Allah yang setia, Allah yang memberikan hukum supaya ditaati. Dan orang yang setia menjalani hukum biasanya adalah orang yang taat dan dia berada di jalan keselamatan. Tradisi imamat kemudian berkembang dan Pentakosta dikaitkan dengan peristiwa turunnya roti dari surga, yaitu yang dinamakan mana di padang gurun, dan Pentakosta dikaitkan dengan Ekaristi. Kemudian Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Itu dikaitkan dengan Pentakosta sebagai perayaan
di mana Tuhan memberi makan dan kekuatan bagi umatnya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus mengadakan doa-doa untuk menantikan datangnya Roh Kudus di ruang perjamuan akhir di kota Yerusalem, setelah mereka berpuasa selama 50 hari, turunlah Roh Tuhan dalam bentuk 3 hal. Tiupan angin yang keras. Angin dikaitkan dengan proses pembersihan dan pemulihan. Kalau angin bertiup, banyak hal diterbangkan, lalu yang tinggal yang bertahan. Kalau angin bertiup, membawa kesegaran. Angin bertiup terlalu keras, dia tiup bawa kita semua. Angin mengingatkan kita akan misteri penciptaan. Pada waktu Adam dan Hawa dicipta, mereka belum memiliki kehidupan. Tuhan Allah pencipta menghembuskan nafas kehidupannya ke dalam hidup mereka, lalu mereka berubah menjadi makhluk hidup. Dan persis kata bahasa Aramaik yang dipakai dinamakan nefesh hayah, artinya nafas kehidupan. Peristiwa Pentakosta mengingatkan kita, Tuhan harus menghembuskan nafas kehidupannya ke dalam diri kita, supaya kita berubah dari makhluk mati menjadi makhluk hidup di dalam Tuhan. Hal kedua yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul tadi, Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah api. Lidah api itu lihat saja yang di lilin ini. Ini yang dinamakan lidah api. Api di dalam kitab suci adalah lambang dari cinta kasih Allah. Allah menyertai umatnya dengan api, lambang dari cahaya ilahi yang membimbing, yang menguatkan, yang memberi arahan. Api juga menjadi kekuatan alam yang luar biasa. Api adalah juga lambang dari peradaban, hidup yang lebih maju, hidup yang lebih matang. Sebelum api ditemukan, kita makan tanpa masak. Api justru membantu kita untuk mencapai kematangan dalam peradaban. Dan dikatakan api merupakan revolusi pertama di dalam peradaban manusia. Karena apa? Langsung kita dibedakan dari binatang. Binatang makan tanpa memasak, manusia yang berbudaya makan setelah makanan dimasak, dimatangkan. Roh Tuhan mau mematangkan kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, mau menjadikan kita mengalami kemajuan dalam kehidupan, lebih beradab. Maka orang yang menerima Roh Tuhan pasti dijamin tidak lagi melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan itu dia turun derajat. Karena apa? Roh Tuhan tidak membantu dia untuk memajukan dia sebagai orang beradab. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, Roh Tuhan disampaikan kepada para murid sebagai bahasa yang mempersatukan. Roh Kudus dikatakan membawa penciptaan baru dengan menyatu padukan. Orang Elam, orang Partia, orang Mesopotamia, orang Pamfilia, penduduk dari Roma, penduduk dari Asia, penduduk dari Afrika, diwakili tadi Mesir, Libya, dan seterusnya. Bahkan dari Kirene, kita kenal Simon dari Kirene, itu ada di Afrika Utara, lebih jauh ke sebelah barat dari
Libya, semuanya dipersatukan di dalam cinta kasih. Roh Allah dengan bahasa cinta mempersatukan semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, roh yang mempersatukan, roh yang mematangkan, dan roh yang menghidupkan, itulah yang diwartakan Kristus. Terimalah Roh Kudus. Bagaimana roh ini akan berperan di dalam kehidupan? Ternyata Roh Kudus di dalam sejarah mempersatukan kita semua. Basilika Santo Yohanes Latran itu adalah basilika yang dulu dipakai oleh para bapak konsili untuk menyelenggarakan konsili Vatikan kedua. Nah, kita bersyukur Tuhan melalui hembusan Roh Kudusnya, melalui inspirasi cinta kasih, mempersatukan seluruh gereja Katolik di bawah kepemimpinan Bapak Suci di Roma dalam kesatuan dengan apa yang dinamakan Collegium para Uskup di seluruh dunia. Datang ya Roh Kudus untuk